Chapter 1161 One Piece telah rilis dengan judul Balada Cinta dalam Hujan Panah. Di mana pada chapter kali ini kita diperlihatkan bagaimana haru birunya Rayleigh yang berhasil menyelamatkan Shaki. Serta betapa mengerikannya kekuatan Garp yang sedang mencari calon raja bajak laut namun justru mengejar 3 calon Yonko masa depan yang lari terbirit-birit. Oh iya, siapa tahu ada yang suka dengan konten sejarah, bisa bantu subscribe channel sejarahku ya minasan, linknya ada di deskripsi. Kita mendapatkan 2 cover sekaligus pada chapter kali ini. Yang pertama, cover berwarna dari permintaan khusus pembaca dengan judul Apa yang kita simpan di dalam hati adalah milik kita selamanya. Di mana kita diperlihatkan Usopp sedang bermain di mesin capit besar melawan singa raksasa. Hadiah mesin adalah ratusan boneka dan semuanya adalah karakter One Piece yang berhubungan dengan kru topi jerami. Sebagai contoh, Luffy membawa boneka Shanks, Ace, Sabo, Dadan, Garp, Makino, Rayleigh, Whitebird, dan Gaimon. Nami membawa boneka Belmere, Nojiko, Genzo, Haredas, dan Vivi. Namun Luffy dan Nami berebutan boneka Chopper. Ada pula Zoro dan Jinbe yang sedang tidur di atas boneka raksasa Dory, Brogy, Shaw, dan Shirahoshi. Sanji tampak jahil melemparkan boneka bagi ke arah Zoro. Chopper lalu menangis karena dia terjebak di dalam mesin capit. Robin pun berdoa untuk Chopper dan Franky menyadari jika dia tidak memiliki cukup koin untuk bermain di mesin capit itu. Dan Brook yang juga ada di dalam mesin capit karena dia adalah salah satu capitnya. Sedangkan cover normal berjudul Anak Oniyamato dan Pengembaraan Kuil Suci Inari bagian ke-43. Tempat peristirahatan para pahlawan. Terlihat Yamato, Kinemon, dan Momonosuke sedang berdoa di dalam sebuah kuil. Ada juga lampion kertas dengan nama para pahlawan Wano Kuni, mulai dari Toki, Oden, Yasuie, Uzuki Tempura, Fugutsu Omusubi, Shimotsuki Ushimaru, Taka, Izo, Pedro, Kuro, dan Ashura Doji. Tertulis pada panel awal, God Valley. Apa yang terjadi ketika para legenda bertemu? Chapter pun dimulai di mana kita dijelaskan bahwa God Valley menjadi titik nyala yang tidak bisa lagi dihindarkan, di mana motif dan takdir meletus bersamaan menjadi medan perang mimpi buruk. Kita lalu melihat bagaimana para angkatan laut mengevakuasi para Tenryubito, namun salah satu Tenryubito masih berharap mendapatkan salah satu hadiah yang dia inginkan, membuat angkatan laut itu membujuknya bahwa mereka akan bertanggung jawab mendapatkan hadiah tersebut untuknya. Namun, Tenryubito itu justru marah dan bertanya, apakah angkatan laut ini bertanggung jawab atas semua kekacauan ini? Di sisi lain, para warga dan budak berpikir jika mereka masih memiliki kesempatan, mereka bisa menggunakan kesempatan dari kekacauan yang terjadi untuk mencari perahu dan pergi dari God Valley. Kita lalu melihat Roger yang berteriak menanyakan di mana keberadaan Shaki dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Begitupun dengan Sebek yang terus berlari sembari menyebut nama istri dan anaknya yaitu Eris minasan. Sebek bertanya-tanya di mana Eris dan Teach. Kita juga melihat Garp yang terus mencari Roger. Kemudian Dragon terus berlari berusaha menyelamatkan Shanks dan Shamrock. Dragon berharap kepada anak kembar itu untuk bisa bertahan lebih lama lagi. Serta Dragon kebingungan mencari posisi kapal angkatan laut sembari menghindari kerumunan angkatan laut itu sendiri. Kita lalu melihat Maffei yang menginformasikan lewat Denden Mushi jika dia telah melihat seorang angkatan laut yang membawa gendongan kecil di tangannya. Tiba-tiba Maffei pun langsung menyerang Dragon menggunakan laser yang keluar dari mulutnya dan langsung menembus tangan kanan Dragon. Maffei kembali memberitahukan bahwa dia telah membereskannya, sehingga seseorang berterima kasih kepada Maffei karena telah menjadi penyelamat hidupnya. Jika tidak, maka Garling pasti akan membunuhnya. Kita pun melihat Dragon yang terjatuh dan Shamrock yang terlepas dari gendongannya. Maffei pun langsung menggenggam Shamrock yang terus menangis. Menurut Maffei, dia tidak mengira jika bajingan seperti Garling ternyata memiliki anak. Itu sama anehnya dengan penculik anak yang ada di hadapannya.
Kita pun akhirnya tahu jika Mafe ini berasal dari keluarga Satchel Minasan. Dragon yang telah bersimbah darah masih berusaha menggapai Shamrock sembari berpikir bahwa bayi-bayi itu adalah satu-satunya kesempatan Dragon untuk menebus dosanya karena telah membantu menyiapkan permainan pembunuhan yang keji ini. Namun sialnya, karena Mafe telah bersiap menghabisi Dragon dengan pedangnya yang besar. Dengan tersenyum, Mafe merasa senang bisa mengenal anak muda yang berani itu. Hal itu membuat Dragon pasrah dan berpikir bahwa dia telah melihat banyak yang mati, sehingga Dragon merasa pantas menerima kematian yang sama. Tiba-tiba, Mafe terbelah menjadi dua Minasan. Ternyata itu ulah Shirohige. Dia berkata bahwa bidikannya itu untuk musuh, bukan untuk Lin. Shirohige juga bertanya, berapa banyak kru bajak laut yang telah mendarat? Namun Lin tidak menerimanya dan menganggap Shirohige berbohong. Sehingga Lin bertanya, apakah Shirohige mau berkelahi sekarang atau bagaimana? Dragon yang melihat mereka berdua pun sangat terkejut karena menurut Dragon, kedua bajak laut itu sangat besar. Seketika Shiki muncul dari belakang, dia memaki Shirohige karena ingin membunuhnya dengan serangan yang tadi, begitupun dengan Kaido karena menurutnya tidak ada kesepakatan seperti itu. Kemudian ada banyak bajak laut yang muncul di hadapan mereka, di mana bajak laut itu berniat untuk mengalahkan keempat monster itu agar mereka bisa terkenal. Shiki pun bertanya, apakah para bajak laut itu juga ingin mengejar Shaki? Dan kita pun melihat bagaimana Shirohige, Lin, Shiki, dan Kaido menghajar semua bajak laut yang berkhianat itu Minasan. Melihat ledakan besar itu, Mafe pun terkejut dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di pulau ini? Hal itu pun membuat Dragon bisa kabur, namun dia harus kehilangan bayi kembar tersebut. Tapi saat ingin pergi, Dragon justru melihat Shanks yang pingsan dengan kepalanya yang benjol. Di sisi lain, Garp yang melihat ledakan besar itu pun mengetahui jika di depan sana ada tangkapan besar. Dengan cepat, Garp mengaktifkan hakinya lalu meninju mereka semua. Hal itu membuat 3 calon Yonko masa depan lari terbirit-birit Minasan. Namun, Kaido protes, apakah mereka tidak akan melawan sama sekali? Dengan panik, Lin menjawab, tidak bisa karena bertarung dengannya pasti akan terlalu lama. Lin pun langsung memanggil Zeus dan Prometheus. Bersamaan dengan itu, Dragon juga melihat ayahnya yang sedang mengamuk. Namun di sini, Lin langsung menyerang Garp menggunakan Heavenly Fever Blitz. Dan serangan besar itu pun tepat mengenai Garp sehingga ledakan pun terjadi Minasan. Ivankov dan Kuma yang melihat itu pun berpikir jika ini adalah kesempatan mereka untuk kabur. Kemudian kita diperlihatkan bagaimana menyeramkannya Monkey D. Garp yang tersenyum menyerupai monster. Dia berkata, ini bahkan belum cukup panas untuk memanggang iga Lin. Melihat itu, Lin pun tampak panik dan menyebut Garp sebagai brengsek. Kemudian Mafe memberitahu orang yang memerintahnya melalui Denden Mushi jika sepertinya penculiknya telah mati, namun dia telah mengamankan bayinya. Hal itu membuat orang yang menyuruh Mafe merasa berhutang budi selamanya. Kemudian menyuruh Mafe untuk kembali sebelum Garling mengetahuinya. Wah, ternyata Mafe ini juga tidak tahu jika bayi itu ada 2 ya Minasan. Lalu terlihat Dragon yang terus berlari membawa Shanks sekalipun kesakitan. Dragon meminta maaf karena sekalipun dia tidak bisa menyelamatkan Shamrock, Dragon bersumpah akan menyelamatkan Shanks apapun yang terjadi. Tiba-tiba salah satu anggota Holy Knight muncul dan bertanya, apa para budak, bajak laut, dan warga berpikir bisa kabur dalam kekacauan ini? Anggota Holy Knight itu pun langsung menembak semua yang ada di hadapannya. Lalu di pusat kota, salah satu angkatan laut melaporkan bahwa bajak laut Rox datang dari tenggara dan bajak laut Roger datang dari barat laut. Mereka telah terkepung. Terdengar Roger terus mencari Shaki dan mengamuk di antara angkatan laut. Bersamaan dengan itu, kru bajak laut Rox datang dari sisi lain di mana Silver X, Shiki, dan Kapten John justru saling berebut tentang siapa yang menyelamatkan Shaki lebih dulu. Tapi jika diperhatikan, tangan Kapten John di sini terlihat tidak asing ya Minasan. Itu sangat mirip dengan kekuatan Kapten Kid. Apakah benar Kid adalah anak dari Kapten John? Atau mungkin
Kit hanya menggunakan Jiki-Jiki Nomi yang dulunya digunakan oleh Kapten John. Kemudian, Sommers pun datang di pusat kota. Dia menyuruh para angkatan laut untuk segera membereskan para bajak laut serta memindahkan Shakuyaku. Namun para angkatan laut terbata-bata menjawabnya. Dan kita pun melihat para angkatan laut yang telah tepar di hadapan Shaki. Membuat Sommers bertanya, apakah semua angkatan laut itu dikalahkan oleh satu wanita kecil yang dirantai? Dengan tenang, Shaki berkata, sepertinya para bajak laut di luar benar-benar sedang beraksi. Sommers pun menampar Shaki dengan sangat keras sembari berkata, sungguh menjijikkan. Tidak ada yang lebih lucu daripada seorang wanita yang tahu harga dirinya. Namun di sini, Shaki langsung membalas dengan melakukan tendangan memutar ke arah tangan Sommers sehingga Sommers merasa kesakitan. Namun sayangnya, Sommers menggenggam kaki Shaki menggunakan tangan kirinya lalu menghantam paha Shaki menggunakan gada durinya. Tentu saja, Shaki langsung terjatuh dengan luka menganga di bagian paha kanannya Minasan. Dengan marah, Sommers berkata bahwa semua bajak laut yang datang ke sini untuk menyelamatkan Shaki. Menurut Sommers, kepopuleran Shaki sangat menyebalkan dan hal itu yang membuat turnamen mereka menjadi berantakan. Sommers kemudian tersenyum dan melanjutkan perkataannya bahwa sekalipun Shaki selamat dari sini, Garling tetap akan mengklaim Shaki sebagai miliknya dan tidak ada orang lain yang benar-benar mendapatkan apa-apa. Sehingga Sommers mulai berpikir apakah akan lebih menyenangkan jika membunuh Shaki di sini sekarang juga. Sommers juga mengatakan bahwa para bajak laut sudah datang sejauh ini hanya untuk menyelamatkan Shaki. Namun akan sangat disayangkan jika mereka hanya menemukan mayat yang tercabik-cabik. Sommers sangat penasaran bagaimana wajah para bajak laut jika menemukan Shaki dalam kondisi seperti itu. Bersamaan dengan itu, bentrokan di tengah kota semakin tidak terkendali, di mana Roger justru berhadapan dengan Shirohige Minasan. Bentrokan kedua senjata Meito, yaitu Ese dan Murakumo Giri ini, menciptakan ledakan haki yang membuat para bajak laut dan angkatan laut terbang dan terkapar secara bersamaan. Kemudian, Shiki berteriak, apakah Shaki baik-baik saja? Shiki akan menyelamatkannya sekarang, tetapi Silver X juga berteriak bahwa dia yang akan melakukannya. Begitupun dengan para bajak laut yang lainnya Minasan. Mendengar itu, Roger pun kebingungan karena saat ini dia sedang tidak bisa kemana-mana karena sedang bertarung. Sehingga dia menyerahkan misi penyelamatan Shaki kepada Rayleigh. Kita pun melihat Rayleigh yang bergerak dengan sangat cepat Minasan. Di dalam ruangan, Sommers bertanya pada Shaki, apa dia juga mendengarnya? Para bajak laut itu tepat berada di luar. Namun Sommers takut mereka semua sedikit terlambat. Salah satu angkatan laut mengingatkan Sommers jika Garling tidak akan memaafkan pelanggaran semacam itu. Namun Sommers menyuruh angkatan laut tersebut untuk diam karena jika dia tenang maka mereka bisa menganggapnya sebagai kecelakaan saja. Lalu Sommers yang berdiri di hadapan Shaki berkata, jika wajah Shaki memperlihatkan bagaimana harapan itu telah padam. Sommers berjanji akan membantai semua pahlawan manapun yang muncul karena hidup itu memang kejam. Sommers pun mengangkat gada durinya dan berkata bahwa dia akan menghantam Shaki sebanyak 5 kali serta menyuruh Shaki untuk menikmati rasa sakitnya, di mana angan-angan Shaki akan terkuras bersama darahnya. Tiba-tiba Rayleigh pun muncul dengan sangat menyeramkan dan berkata bahwa dia akan mengirim Sommers ke bayangan tergelap dunia bawah. Mendengar itu, Sommers menjadi panik dan ketakutan, lalu dengan cepat Rayleigh langsung menyerang menggunakan serangan yang bernama Red Spider Lily, membuat Sommers terlempar menembus dinding Minasan. Hal itu membuat Shaki sangat terkejut melihat kemunculan Rayleigh. Nah, ini dia momen romansnya. Rayleigh meminta maaf karena datang terlambat, membuat Shaki mengingat surat yang dikirimkan untuk Rayleigh. Kemudian Rayleigh menjulurkan tangannya dan berkata jika dia datang untuk menyelamatkan Shaki. Kita pun melihat bagaimana air mata Shaki mulai menetes keluar, lalu Shaki pun langsung merebahkan wajahnya ke pundak Rayleigh dan menangis sejadi-jadinya. Shaki mengatakan bahwa Raysan sangat terlambat. Begitupun dengan Rayleigh yang menangis dan meminta maaf karena telah membiarkan ini semua terjadi.
Shaki yang terus menangis memberitahu Rayleigh jika dia sangat ketakutan. Rayleigh pun berkata jika dia tidak akan pernah. Sebelum Rayleigh menyelesaikan perkataannya, Roger dan Gaban yang ternyata menangis bercampur cemburu berkata, "Tahan dulu omonganmu, dasar brengsek." Kemudian Roger berteriak pada semua krunya bahwa Shaki telah diselamatkan. Sekarang waktunya mengambil harta karun lalu segera meninggalkan God Valley. Tertulis pada panel akhir sebuah penyelamatan penuh gairah. Dan chapter 1161 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, aksi Rayleigh sangat keren ya. Tapi yang menjadi pertanyaan, sejomblang itukah kekuatan Rayleigh dan Sommers? Kita semua tahu bahwa Holy Knight itu sangat kuat. Terlebih lagi Sommers di sini masih muda, yang artinya Sommers berada di puncak kekuatannya. Namun untuk menghindari atau menangkis serangan Rayleigh saja tidak bisa. Tapi lebih dari itu semua, tentu saja aksi Monkey D. Garp yang mencari calon Raja Bajak Laut dan justru mengejar 3 calon Yonko masa depan membuat kita paham jika Garp memang sangat mengerikan di masa kejayaannya. Bahkan serangan dari Lin Lin tidak membuatnya terluka sedikit pun minasan. Oh iya, sepertinya minggu depan kita akan melihat bagaimana bajak laut Roger menemukan harta karun yang isinya adalah Shanks. Oke deh minasan, kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.